Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat untuk belajar. Pagi hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan dan tempat tinggalnya. Nanti kita juga akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan untuk manusia. Nah, apakah kalian pernah memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Biasanya ada ayam, bebek, ikan, cicak, dan hewan-hewan lainnya. Ketika kalian melihat hewan-hewan tersebut, apakah kalian mengamati ciri-ciri khusus yang ada pada hewan tersebut? Apakah ciri khususnya sama dengan hewan lain atau berbeda? Sudah pasti ciri khususnya adalah berbeda dengan hewan yang lainnya. Hewan memiliki ciri khusus bertujuan untuk mencari makan dan juga untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Hewan yang pertama kita bahas adalah ayam. Ciri khususnya adalah mempunyai taji atau jalu yang berfungsi untuk melindungi diri. Yang kedua, mengembangkan bulu ketika bertarung sebagai fungsi untuk menakuti musuh. Yang ketiga, memiliki cakar untuk mengais dan sebagai alat perlindungan diri dari musuh. Keempat, memiliki paruh yang runcing yang gunanya untuk mencari makan. Yang kelima, memiliki sayap, tetapi ayam tidak bisa terbang. Yang keenam, hanya ayam jantan saja yang bisa berkokok. Yang ketujuh, ayam dapat bertelur hingga 8-12 butir. Yang kedelapan, ayam mengerami telurnya hingga 21 hari. Hewan selanjutnya adalah kucing. Kucing memiliki misa yang berfungsi untuk menentukan arah ketika berjalan di ruang gelap. Penglihatan yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa di malam hari. Kucing bisa memasukkan kuku cakar yang berfungsi untuk tidak terdengar saat berjalan ketika ada pemangsa. Kemudian, kucing tidur membungkuk yang berfungsi supaya tetap hangat dan panas tubuh tidak keluar. Bola matanya mengecil dan membesar yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Alat keseimbangan yang ada pada telinga agar jatuh pada posisi berdiri. Selanjutnya adalah kelelawar. Apakah kalian pernah melihat kelelawar? Biasanya kelelawar ini akan beraktivitas di malam hari. Kelelawar disebut hewan nokturnal. Kelelawar bisa mengeluarkan bunyi ultrasonik yang berfungsi sebagai untuk mendapatkan makanan. Pendengarannya sangat tajam, berfungsi untuk memperoleh makanan juga. Tidurnya terbalik, memiliki fungsi untuk memudahkan kelelawar memulai penerbangan, bergerak lebih cepat dan juga menghemat energi. Kemampuan ekolokasinya yaitu mendeteksi benda di sekitar dan menentukan arah terbang dengan suara ataupun bunyi pantul yang berfungsi untuk memperoleh makanan juga. Kemudian mempunyai selaput kulit tipis mirip sayap untuk terbang. Selanjutnya adalah cicak. Nah, ini sering kalian lihat di tembok-tembok rumah kalian. Cicak memiliki kemampuan autotomi yaitu memutuskan ekornya, memiliki fungsi untuk melindungi diri dari musuh atau mengelabui musuhnya. Lidahnya panjang dan lengket, memiliki fungsi untuk menangkap mangsa berupa serangga-serangga kecil seperti nyamuk dan hewan-hewan kecil lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah unta. Unta ini adalah hewan yang hidup di padang pasir ya, di daerah yang panas. Kaki dan telapak kakinya tebal, memiliki fungsi agar tidak mudah terperosok di pasir dan melindungi dari panas. Memiliki punuk yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Bulu mata yang panjang dan 2 lapis kelopak memiliki fungsi untuk melindungi mata dari debu. Banyak minum dan sedikit berkeringat, fungsinya untuk mempertahankan hidupnya ketika berada di gurun atau di tempat panas yang lainnya. Cumi-cumi. Ciri khusus cumi-cumi yaitu mengeluarkan cairan seperti tinta yang memiliki fungsi untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan bergerak.
Laba-laba dalam perutnya menghasilkan cairan sutra guna membuat jaring dalam menjebak mangsanya. Mampu membuat jaring yang berasal dari air liurnya yang sangat lengket sehingga dapat menjebak mangsanya yang berupa serangga kecil yang berjalan melewati jaringnya. Memiliki mulut yang berbentuk seperti alat penghisap untuk memangsa dengan cara menghisap cairan tubuh mangsanya. Memiliki indera peraba pada kakinya yang sensitif untuk mengetahui apakah ada mangsa yang sudah terperangkap di jaring dengan mendeteksi getaran pada jaringnya. Memiliki bisa untuk membunuh mangsanya meskipun hanya 200 spesies laba-laba yang memiliki bisa. Bisa ini berbahaya bagi manusia. Hanya memiliki 2 segmen tubuh yaitu prosoma, yaitu berupa kepala dan dada, dan juga abdomen berupa perut. Nah, ini mungkin salah satu makanan kesukaan kalian, yaitu lele. Lele memiliki labirin yang berfungsi untuk bernafas di daerah yang keruh. Senjatanya berupa patil yang berfungsi untuk melindungi diri. Mempunyai misai guna mendeteksi mangsa dan lingkungan sekitar. Tubuhnya berlendir yang berfungsi untuk memudahkan bergerak di kawasan lumpur. Kemudian insangnya berlapis yang berfungsi untuk bernafas, menyaring kotoran sehingga yang masuk ke dalam tubuhnya adalah oksigen yang bersih. Bebek memiliki paruh berbentuk sudu yang berfungsi untuk mencari makan di lumpur. Memiliki kaki berselaput untuk berenang. Memiliki bulu berlapis lilin yang berfungsi agar tidak basah saat berenang. Burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam untuk memperoleh makanan di malam hari. Bulunya lembut yang berfungsi agar tidak terdengar mangsa ketika terbang. Kepalanya mampu diputar 180 derajat yang berfungsi untuk memperluas pandangan. Nah, ini adalah hewan yang sangat besar, yaitu gajah. Gajah mampu mendengar bunyi infrasonik dan memiliki telinga yang lebar yang berfungsi untuk memperlebar pendengaran dan berkomunikasi dengan sesama gajah. Kemudian gajah juga memiliki belalai yang sangat panjang dan juga gading. Selanjutnya adalah monyet yang sedang tersenyum kepadamu itu. Monyet memiliki ekor panjang dan berumbai yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika melompat. Hewan selanjutnya adalah katak. Katak memiliki kaki yang berselaput yang berfungsi untuk berenang. Memiliki kulit berlendir yang berfungsi untuk membantu pernafasan. Memiliki kaki belakang lebih panjang yang fungsinya untuk melompat lebih jauh dan melindungi diri. Katak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket yang berguna untuk mencari mangsa. Nah, bunglon. Pernah lihat bunglon di pohon? Bunglon memiliki ciri khusus mimikri, yaitu mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Fungsinya apa? Yaitu untuk melindungi diri. Ciri khususnya yaitu lidahnya panjang dan juga lengket, yang fungsinya adalah untuk menangkap mangsa. Semut, nah ini juga sering kalian jumpai di rumah kalian ya. Semut merupakan serangga sosial dengan masing-masing koloni ya. Tiap koloni terdiri dari ribuan anggota. Tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama yaitu kepala, dada, dan kaki. Semut memiliki mata majemuk. Semut mampu mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya. Semut juga memiliki 3 pasang kaki dengan cakar kecil. Dia tidak mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Tidak memiliki telinga. Indera penglihatannya pun sangat buruk. Semut bernafas menggunakan lubang-lubang pernafasan yang ada di bagian dada atau yang bernama spirakel. Semut memiliki antena yang berfungsi untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran yang ada di sekitar mereka. Nah, apakah kalian sudah mengetahui ciri-ciri khusus tiap-tiap hewan? Nanti kalian bisa mencari hewan-hewan lain dan mengidentifikasi ciri-ciri khususnya, baik itu untuk beradaptasi, mencari makan maupun melindungi diri. Nah, sekarang manfaat hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan manusia.
Berikut ini adalah contoh dari manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat hewan sebagai penghasil bahan pangan, contohnya adalah sapi, ayam, kambing, ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kemudian sebagai penghasil bahan sandang, contohnya adalah bulu domba bisa digunakan untuk mantel, ya. Kemudian juga sebagai penghasil pupuk organik, contohnya adalah kotoran sapi, kotoran kambing, itu bisa digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian sebagai penggembur tanah, contohnya adalah cacing. Ada juga yang digunakan sebagai obat-obatan, contohnya adalah keong, kemudian cacing, itu juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Sedangkan manfaat tumbuhan antara lain sebagai bahan pangan. Ya, ini sering sekali kita jumpai setiap hari orang tua kalian memasak sayur. Nah, itu adalah salah satu manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan. Yang kedua sebagai bahan sandang. Contohnya adalah pohon kapas, ya. Pohon kapas nanti kapasnya dipintal kemudian menjadi benang, dan benang kemudian dipintal lagi menjadi kain. Sebagai bahan bangunan, contohnya adalah kayu jati. Sebagai bahan obat, contohnya adalah mengkudu, kemudian tumbuh-tumbuhan yang biasanya ditanam di toga itu, ya, tanaman obat keluarga, ya. Kemudian fungsi utama dari tumbuhan adalah penghasil oksigen. Semakin banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka oksigen yang kita dapatkan semakin banyak dan juga semakin baik. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.